Seorang pemuda di Jombang, Jawa Timur tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Sang ibu dibunuh dengan pisau dapur dengan alasan syarat mendalami ilmu gaib. Siti Marfuah, warga desa Pucang Simo, Bandar Kedung Mulyo, Jombang, tewas mengenaskan di dapur rumahnya. Sebelumnya warga sekitar mendengar jeritan korban, namun korban tak dapat ditolong, nyawanya melayang dengan luka parah di bagian leher. Perempuan berusia 60 tahun ini dibunuh anaknya sendiri dengan sebilah pisau dapur. Solikin, anak Siti Marfuah, mengakui membunuh ibunya. Berawal diketahui oleh anak mantu korban atas nama Lan itu, diketahui korban berteriak di belakang dapur. Waktu itu karena berteriak kemudian disamperin di belakang, diketahui tersangka anak kandung korban atas nama Solikin itu sedang menjerat emaknya, digorok dari belakang lehernya. Pakai apa anda? Pakai pisau dapur. Di hadapan penyidik, ia menceritakan alasannya. Ia membunuh karena mendalami ilmu gaib dan tragisnya. Ia sama sekali tak menyesali perbuatannya dan merasa lega setelah membunuh sang ibu. Tersangka yang melarikan diri usai membunuh akhirnya ditangkap petugas. Polisi masih melakukan penyidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga akan memeriksakan kondisi kejiwaan tersangka ke rumah sakit jiwa. Bambang Ronggo melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. 4 tersangka pembunuhan juru tagih hutang ditangkap aparat gabungan dari Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Seorang tersangka ditembak kakinya karena berupaya melawan saat penangkapan. Hanya sehari usai melakukan aksinya Sabtu lalu, Minggu kemarin para tersangka pembunuh juru tagih hutang, Denny, akhirnya dibekuk aparat gabungan dari Polres Bau-Bau. Keempat tersangka masing-masing Bayu, Ica, Mita, dan Mirna ditangkap secara bersamaan saat di lokasi persembunyian mereka di Jalan Pos 3, Kelurahan Tarafu, Kota Bau-Bau. 4 tersangka pembunuhan ini berbagi tugasnya masing-masing. 3 bersaudara, Ica, Mita, dan Mirna menjadi penyusun strategi dan otak di balik pembunuhan sadis. Sedangkan Bayu yang ditembak polisi saat akan ditangkap bertugas sebagai eksekutor atau yang membunuh korban. Pembunuhan yang direncanakan sangat matang oleh para tersangka ini bermotif hutang piutang. Keempat tersangka yang terbelit hutang akhirnya merencanakan pembunuhan korban. Korban yang akan menagih hutang disekap sebelum akhirnya ditemukan tewas di ladang milik warga dengan kondisi luka gorok pada bagian leher. TKP-nya di Tarafu. Dia korban saat itu datang ke rumah pelaku, di mana di sana akhirnya dieksekusi dengan menggunakan golok. Denny, warga Kelurahan Baadia, Sabtu lalu ditemukan tewas mengenaskan di sebuah ladang milik warga di Kelurahan Lipu, Kota Bau-Bau. Korban tercatat sebagai karyawan di salah satu perusahaan perkreditan. Ilor Samsudin melaporkan dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.